Kali ini kita akan membahas tentang OSI layer. OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP/IP. OSI model terdiri dari 7 layer. Layer ke-7 adalah application. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Application layer sendiri ini menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antar pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebagai jaringan. Application terdiri dari pertama Gmail, kedua Chrome, ketiga Skype, dan aplikasi-aplikasi lainnya. OSI layer yang ke-6 adalah presentation. Presentation adalah mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Layer kelima adalah session. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NVS, SMB, RTP, dan lain-lain sebagainya. Lapisan keempat adalah transport. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, hingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat pada sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Pada layer ketiga adalah network. Tugas dari network layer adalah membuat header atau paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Di layer kedua adalah data link. Pada data link, layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengelamatan hardware atau perangkat keras, seperti halnya pada MAC address. Pada layer pertama adalah physical. Physical layer fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode penyisalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim sebuah surat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang OSI layer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.